Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Satria dengan NIM 2414010031 dari kelas 4 PIA. Saya berasal dari kelompok 9 dan saya akan membawakan materi sepertiga terakhir dari materi kami, yaitu tentang manfaat evaluasi kurikulum dan tantangan dari evaluasi kurikulum. Baik kawan-kawan, kita akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari dari minggu sebelumnya, yaitu materi sekarang itu tentang manfaat evaluasi kurikulum dan tantangan evaluasi kurikulum tersebut. Yang pertama kita akan lebih fokus terhadap manfaat evaluasi kurikulum. Sama-sama kita ketahui bahwasanya evaluasi kurikulum tersebut fungsinya adalah untuk mengetahui efektivitas, efisien dan keberhasilan, sejauh mana keberhasilan kurikulum tersebut dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Bisa kita buatkan serangkaian seperti ini. Ini adalah evaluasi kurikulum. Lalu apa saja manfaatnya evaluasi kurikulum tersebut? Manfaat evaluasi kurikulum ini bukan dari satu aspek saja kawan-kawan, tetapi akan meliputi beberapa aspek. Mungkin aspek pokoknya itu tentang guru sebagai pendidik. Nanti ada juga peserta didik, murid. Manfaatnya juga berdampak bagi sekolah dan ada juga bagi masyarakat dan orang tua. Kita bahas satu dari guru. Apa sih manfaat dari evaluasi kurikulum tersebut terhadap guru? Sedangkan yang dievaluasi adalah kurikulum. Kenapa manfaatnya bagi guru? Perlu kita ketahui, dari kita melakukan evaluasi kurikulum, guru tersebut dapat mengetahui apakah metode, media, dan materi yang mereka ajarkan itu sesuai dengan peserta didiknya. Contohnya, guru tersebut mengajarkan mata pelajaran IPA, tetapi dengan menggunakan metode ceramah, sehingga dengan adanya evaluasi kurikulum, guru-guru dapat melihat jika pemahaman siswa tersebut tidak sampai di batas yang memuaskan bagi guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan hal tersebut, guru dapat mengganti metode dari yang awalnya ceramah menggunakan metode yang namanya praktek atau PJBL, nanti juga bisa dan banyak metode lainnya yang bisa dipakai oleh guru untuk mengimplementasikan materi dari IPA tadi. Jadi setelah kita mengajarkan nih satu semester sama murid dan nanti diadakannya evaluasi. Dievaluasi muridnya, dari penilaian dari hasil evaluasi terdapat bahwasanya nilai siswa tersebut tidak mencukupi dari batas yang ingin dicapai dalam tujuan pendidikan, sehingga guru tersebut harus mengevaluasi lagi apa yang salah, apakah materinya salah, apakah medianya salah, atau metode pengajarnya salah. Sehingga jika tadi yang salah itu dari implementasi pengajarannya, guru dapat mengubahnya dari metodenya. Atau jika media yang digunakan kurang menarik, guru dapat menggunakan medianya seperti smartboard, jadi dengan memanai video sehingga siswa tersebut mudah dalam menangkap apa yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya bagi murid, tadi kita telah membahas dari guru, yaitu untuk mengetahui capaian siswa. Bagi siswa yang mendapatkan ilmu sebagai target dari evaluasi ini, siswa tersebut dapat mengetahui bahwasanya yang mereka pelajari tersebut memang cocok bagi mereka dan memang perlu bagi mereka, bukan hanya sekedar materi itu cuma disampaikan dan diterima, tapi tidak lengket. Dengan evaluasi kurikulum tersebut, siswa tersebut dapat mengetahui sampai mana pembelajaran tersebut dapat mereka serap dan dapat mereka terima, sehingga dari
dari pengetahuan yang diketahui oleh siswa tadi itu bergantung bagi guru, sehingga dari metode yang digunakan guru yang dipilih oleh guru tersebut harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siswa. Selanjutnya dari pihak sekolah terlebih dahulu. Dengan evaluasi dari pihak sekolah, dengan evaluasi kurikulum tadi, pihak sekolah mengetahui apa saja yang kekurangan atau kelebihan dari program-program yang mereka jalankan, dari materi-materi yang mereka tetapkan, dan apa saja guru-guru yang harusnya mereka letakkan di mata pelajarannya. Misalkan guru ini harusnya misalnya guru IPA ada beberapa orang, ada 3 orang, tetapi guru IPA ini lebih cocok ke materi yang sifatnya praktek. Ada juga materi guru yang spesifiknya bersifat pada penyampaian materi, itu kepandaiannya. Jadi kalau meletakkan guru yang tidak pada tempatnya, itu dapat ditengok dari evaluasi kurikulum. Jadi pihak sekolah dapat memperbaiki programnya, dapat memperbaiki kualitas gurunya juga di sana, bisa mengajarkan guru-guru yang kurang kompeten, dapat mengadakan seminar untuk meningkatkan kompetensi gurunya, dan juga dapat meletakkan guru-guru tersebut di bidangnya masing-masing. Selanjutnya, manfaatnya bagi masyarakat. Apa sih hubungan evaluasi kurikulum terhadap masyarakat? Sedangkan yang pihak yang terlibat seharusnya cuma guru, murid atau sekolah. Sedangkan masyarakat ini adalah aspek luar lah, aspek jauh dari evaluasi kurikulum. Kenapa mereka berdampak juga? Dari evaluasi kurikulum ini kawan-kawan, kita dapat mengetahui kualitas dari sekolah ini tadi. Itu yang namanya akreditasi. Ada A, B, C atau D. Nah, dengan akreditasi itu sangat berdampak bagi masyarakat, terutama bagi orang tua. Orang tua sangat berpengaruh di sini. Orang tua jika menengok sekolah anaknya berakreditasi B atau C, mereka tidak akan mau memasukkan anaknya di sana. Nah, makanya guna evaluasi kurikulum tadi itu menengok jika sekolah tersebut tidak dapat mengimplementasikan kurikulum, mereka akan mengadakan evaluasi. Jika mutu sekolah ini tidak dapat diperbaiki, otomatis akreditasinya akan turun. Akreditasinya turun, masyarakat akan tidak percaya lagi dengan sekolah tersebut. Jika masyarakat tidak percaya sama sekolah ini, mungkin anak pertamanya akan dimasukkan ke sekolah ini, untuk anak berikutnya tidak akan ada lagi. Jika anak-anak berikutnya dan disebar-sebarkan sampai keluarganya, tidak ada lagi nanti dari keluarga yang sekolah di sekolah A ini. Jika tidak ada di sekolah ini akan berpengaruh besar bagi sekolah tersebut. Makanya masyarakat sangat berpengaruh dalam evaluasi kurikulum. Karena dari tujuan evaluasi ini juga salah satunya adalah untuk masyarakat. Karena hasil dari atau lulusan dari murid yang dari sekolah tersebut tujuannya adalah untuk masyarakat. Sebab apapun yang diajarkan harus sesuai dengan budaya dan lokasi di masyarakat tersebut. Misalkan orang masyarakat pesisir, otomatis materi atau kurikulum yang diajarkan itu harus sesuai dengan letak geografis mereka. Harus ada tentang pemahaman jual beli atau ke laut dan sebagainya. Berbeda dengan nantinya orang yang geografisnya bergunungan. Itu akan materinya akan yang materi, metode dan cara tuntutan lowongan pekerjaannya akan berbeda. Jadi di masyarakat ini ada namanya lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan. Yang mana lowongan pekerjaan tersebut itu yang harus dicapai dari sekolah tersebut, apa yang perlu dari lowongan pekerjaan tersebut, apa yang tuntutannya, apa yang diminta dari suatu perusahaan tersebut, hasil apa yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan tersebut. Otomatis sekolah atau kurikulum harus menyesuaikan dengan kebutuhan atau tuntutan dari perusahaan tersebut, sehingga di situ kurikulum harus tidak boleh kaku. Itu adalah manfaat evaluasi kurikulum dari berbagai aspek. Dari guru, murid, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan jika ditanya dari keseluruhan, apa sih manfaat dari evaluasi kurikulum? Evaluasi kurikulum itu tersebut dapat memperbaiki isi dari kurikulum tersebut. Itu pokoknya dari atas.
dapat memperbaiki isi dari kurikulum tersebut. Yang kedua, manfaat evaluasi kurikulum tersebut dapat memperbaiki implementasi kurikulum yang diajarkan pada peserta didik seperti kompetensi guru, kualitas materi dan lain sebagainya. Itu di tahap implementasi. Dan di tahap terakhir, menurut Sukiman, itu manfaat evaluasi kurikulum itu adalah untuk mengetahui capaian dari pembelajaran tersebut, baik dari afektif, psikomotorik dan dari pengetahuan peserta didik tersebut. Selanjutnya, apakah dari materi manfaat evaluasi kurikulum tersebut ada yang ingin ditanyakan atau kawan-kawan paham dengan materi tersebut? Paham, Pak. Nah, jika paham, kita akan lanjut sedikit lagi tentang tantangan dari evaluasi kurikulum. Tantangannya lagi ya. Apa sih tantangan dari evaluasi kurikulum ini? Ini kan banyak tadi manfaat apa saja yang dapat kita peroleh dari evaluasi kurikulum. Dari banyaknya manfaat tersebut, mustahil rasanya tidak ada tantangan yang muncul dari sesuatu yang memberikan banyak manfaat. Salah satu tantangannya yaitu jika kurikulum tersebut sering dievaluasi, maka guru akan kebingungan di sana. Guru tersebut membutuhkan waktu untuk beradaptasi atas kurikulum tersebut. Jika kurikulum tersebut berubah terus-menerus dalam waktu yang cepat, maka guru akan kebingungan. Mana sih yang harusnya digunakan, mana sih kurikulum yang sebenarnya. Jadi itu akan menimbulkan kebingungan bagi guru. Kebingungan. Selanjutnya, apalagi tantangan dari evaluasi kurikulum? Kompetensi guru. Kompetensi guru ini sangat berpengaruh. Tidak semua guru memiliki kompetensi atau pengetahuan yang sama terhadap evaluasi kurikulum. Banyak guru yang tidak dapat menafsirkan hasil dari asesmen atau evaluasi tersebut sehingga memunculkan yang namanya hasil yang rancu, sehingga sebenarnya bukan itu yang hasil dari evaluasi kurikulum tersebut, tetapi salah penafsiran, sehingga kurikulum tersebut diperbaiki padahal itu tidak harusnya diperbaiki. Itu salah satu tantangan terberat dari evaluasi kurikulum, karena yang menguji evaluasi kurikulum tersebut adalah guru. Yang melakukan evaluasi bagi kurikulum tersebut adalah guru. Sehingga jika guru tersebut tidak kompeten di bidangnya, maka evaluasi tersebut akan gagal. Evaluasi yang gagal akan sangat-sangat berpengaruh terhadap nantinya implementasi kita di guru, murid, sekolah dan masyarakat tadi. Itu sebuah kegagalan dari guru tersebut akan sangat berpengaruh besar terhadap yang namanya manfaat atau hasil dari evaluasi kurikulum tersebut. Dari materi yang saya jabarkan ini, apakah ada yang belum sampai rasanya kawan-kawan? Cukup. Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan untuk pertemuan kali ini dengan materi segini. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.